Bisa menerjemahkannya? Bisa, Pak. Bisa. Kemudian yang kedua, pindahkan lingkaran tersebut dengan selection tool atau panah yang warna hitam. Sambil tekan tombol Alt untuk menduplikat lingkaran tersebut menjadi beberapa lingkaran sesuai dengan kebutuhan ilustrasi. Jadi kita duplikat nih seperti ini. Tapi duplikatnya kalau bisa harus saling overlapping, bertumpukan seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan ilustrasi. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Harus bertumpukan. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, itu proses bagaimana caranya kita menduplikat lingkaran. Kemudian yang ketiga, bedakan lingkaran dari sisi ukuran agar bentuknya itu kelihatan natural. Jadi pembesaran dan pengecilan lingkaran itu bisa dilakukan terlebih dahulu dengan terlebih perhatikan ya, pembesaran dan pengecilan lingkaran bisa dilakukan dengan terlebih dahulu mengaktifkan lingkaran dengan selection tool atau panah yang warna hitam. Jadi maksudnya itu ini nih, ini diperbesar gitu ya, supaya kelihatan natural ya. Oh, ini ada yang lebih kecil nih saya di sini gitu ya, supaya bentuknya itu kelihatan lebih natural ya. Ini agak besar. Bisa sampai di sini? Bisa ya? Sampai di sini bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa, kita masuk ke berikutnya adalah sebagai berikut. Tekan Shift, aktifkan satu persatu lingkaran dengan panah yang warna hitam atau selection tool, hingga semua lingkarannya itu aktif. Jadi, tekan Shift itu seperti ini, Shift, aktifkan, diklik, satu-satu ya, lingkarannya. Ini diaktifkan satu-satu. Sampai semuanya aktif. Nah, gitu. Jadi, tekan Shift, aktifkan satu persatu lingkaran dengan panah yang warna hitam atau selection tool, hingga semua lingkarannya itu aktif. Di nomor 5, tampilkan Pathfinder Palette dengan mengakses menu window Pathfinder. Jadi window, kemudian di sini ada Pathfinder, gitu kan? Nah, kemudian klik tombol Unite, tombol yang nomor 1 nih, Unite, diklik. Klik seperti itu. Tombol Unite-nya itu diaktifkan. Untuk menggabungkan ya. Unite untuk menggabungkan. Ini kan sudah saya jelaskan kemarin ya, menggabungkan ya dengan menggunakan Pathfinder. Sekarang langkah yang ke-7. Langkah yang ke-7 itu bagaimana? Ini kan ada bidang yang tidak kita perlukan, berarti tekan tombol Shift, aktifkan awan dan bentuk kotak. Awan dan bentuk kotak, tekan Shift. Kemudian aktifkan Shape Builder, tekan tombol Alt, buang area yang tidak diperlukan. Diklik, kemudian klik. Jadi jadinya itu kira-kira seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai yang ke-9.
Sudah mengerti prosesnya? Prosesnya sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, gampang ya? Proses kerja saya perbesar gitu ya. Padahal sama nih gambarnya. Kalian rotasi sedikit misalnya. Perbesar, tapi kalian rotasi sedikit gitu ya, supaya betul-betul berbeda dengan yang sebelumnya. Atau kalian misalnya tambahkan di sini sedikit bulatan gitu ya, supaya berbeda. Gabungkan lagi, boleh seperti itu, boleh. Ini misalnya ya, bentuknya itu kira-kira sudah berbeda kan? Kita lakukan pembesaran dan pengecilan ya, atau rotasi. Kemudian tekan tombol Shift, aktifkan awan dan kotak dengan selection tool. Awan dan kotak, tekan Shift, gunakan Shape Builder, tekan tombol Alt, klik pada area yang akan dihapus. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Boleh diulang nggak, Pak? Yang mana? Yang nomor 3, Pak. Yang nomor 3. Yang nomor 3 kan, pertama kan ini nih. Ini kan. Kamu duplikat. Duplikatnya itu tekan tombol apa? Alt, gitu kan? Ya kan? Alt. Terus kemudian ini diperbesar. Kemudian dirotasi sedikit misalnya. Ngerti? Ngerti, Pak. Dirotasi. Kasih warna aja ya. Dirotasi sedikit. Terus kemudian aktifkan keduanya. Kemudian gunakan Shape Builder dihapus. Nah, gitu. Jelas sampai di sini? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Itu proses menggambar yang bagian yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Bagaimana caranya kita menggambar bentuk gunung ya? Ini kan keempat itu kan gunung ya, 4, 5, 6. Ini prosesnya sama ya. 4, 5, dan 6 itu prosesnya sama. Jadi kita buat gambar bentuk gunung ini. Yang harus dilakukan itu adalah aktifkan pen tool atau tekan tombol P pada keyboard. Pen tool ya, tekan tombol P pada keyboard. Kemudian yang berikutnya itu adalah buat bentuk segitiga. Buat bentuk segitiga seperti itu. Tunggu azan selesai ya, bentar ya. Ya. Baik, Pak. Ya.
kemudian garisnya itu kita isi dengan warna apa saja, merah misalnya, seperti itu. Ini membuat bentuk segitiga. Sampai di sini sudah bisa membuat bentuk segitiga. Hilangkan fill pada segitiga, yang tersisa itu hanya garisnya saja. 1 sampai 3 ada pertanyaan? Hilangkan fill pada segitiga, yang tersisa itu hanya garisnya saja. Ukuran struknya berapa, Pak? Pakai 1 poin nggak apa-apa, 1 poin nggak apa-apa. Oke, Pak. Jelas ya? Sudah mulai bisa ya, sudah mulai mengerti ini ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang yang segitiga. Jadi bentuknya itu kalian cukup membuat seperti ini nih. Nih ya. Dari luar, klik, masuk ke dalam. Bentuknya kan kira-kira seperti ini. Paham sampai di sini? Jadi bentuknya itu kira-kira seperti inilah. Bentuknya itu kira-kira seperti ini. Nah, bidang ini kan tidak kita perlukan ya. Ini yang bidang A ini ya. Bidang A ini kan tidak kita perlukan. Yang bidang ini kan tidak kita perlukan. Nah, bagaimana cara menghapus bidang A-nya? Nah, ini cara menghapusnya itu pertama, aktifkan kedua bidang tersebut dengan selection tool sambil tekan tombol shift. Tekan shift, klik di sini sama klik di sini. Ini dua-duanya aktifkan. Aktifkan shape builder. Tekan tombol alt, klik pada bagian ini nih, klik. Klik. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Jadi deh bentuk apa namanya? Bentuk ininya, bentuk gunungnya ya. Jadi tekan tombol alt, klik pada area yang akan dihapus. Caranya sama seperti tadi ya. Aktifkan satu persatu, ya, aktifkan yang ke-8 nih ya. Aktifkan satu persatu bidang, kemudian kita isi dengan warna yang berbeda-beda. Yang ini misalnya hijau biru muda, yang ini menggunakan biru yang lebih tua gitu kan. Kemudian yang berikutnya itu adalah garisnya kita hilangkan. Diaktifkan dua-duanya dengan cara menjaring. Kemudian garisnya itu kita hilangkan. Klik. Ya, jadi seperti itu. Garisnya kita hilangkan ya. Seperti ini. Nah. Ngerti ya prosesnya ya? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Itu proses membuat ilustrasi vektor. Kita letakkan agak ke bawah dikit ya. Ya. Itu gunungnya diletakkan di situ. Jadi letakkan gambar gunungnya itu pada area yang sudah kita tentukan. Nah, sekarang yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 itu bagaimana? Yang nomor 5 kan sudah dikerjakan, gitu kan? Kita cukup mengaktifkan ilustrasi gunung yang sudah di grup dengan selection tool. Jadi ini kita aktifkan, tekan tombol alt, kemudian kita geser. Lakukan proses pembesaran sesuai kebutuhan. Jadi ini seolah-olah itu yang kecil itu jauh ya gunungnya ya, yang ini dekat gunungnya. Lebih dekat. Paham ya maksud saya? Paham, Pak. Nah, itu antara gunung yang jauh sama yang dekat ini, kalau ini lebih dekat ya. Sudah, ini sudah pembesaran. Nah, tekan tombol shift, aktifkan gunung dan kotak dengan selection tool. Jadi ini kotaknya aktifkan, dengan gunungnya diaktifkan. Tekan shift. Nah, bagian yang tidak diperlukan kita hapus dengan menggunakan shape builder. Tekan tombol alt, klik. Sudah. Nah, bagaimana caranya kita membuat yang nomor 6? Nomor 6 juga sama tekniknya.
Nomor 6 juga sama. Jadi yang nomor 6 itu adalah aktifkan gunung nomor 4. Ini gunung ini kita aktifkan dengan selection tool, kemudian diduplikat. Duplikat yang ini ukurannya lebih kecil ya, kecil, tapi yang satunya lagi lebih besar. Ini ya, lebih kecil, yang satunya lagi lebih besar, misalnya lebih besar seperti ini. Jadi kombinasi kecil dan besar. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi kombinasi antara kecil dan besar. Selanjutnya bagaimana selanjutnya? Area yang tidak kita perlukan kita potong dengan menggunakan shape builder. Ini kan sama ya, nomor 6 itu tekniknya kan sama. Ini tekniknya sama. Jadi sudah perbesar ya, pembesaran pada gunung ya, sama kan dengan yang nomor 5. Kotaknya diaktifkan, kemudian ini diaktifkan, kemudian kita lakukan proses tekan tombol Alt, klik pada area yang akan dihapus dengan menggunakan shape builder. Jelas sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Gampang nggak? Lumayan. Jadi mengerjakan ilustrasi vektor itu kalau tahu prinsip kerjanya itu gampang sih sebenarnya. Shape builder tekan tombol Alt ya. Ini ini sudah ya. Nah, sekarang yang nomor 7. Bagaimana cara membuat yang nomor 7? Berarti yang nomor 7 itu menggunakan pen tool juga. Nomor 7 itu pen tool juga ya, membuat bentuk segitiga ya. Bentuk segitiga pakai pen tool. Kita bikin bentuk segitiga. Mulai dari sini, misalnya dari sini ya. Klik, klik. Ini bukitnya ya kira-kira ya. Klik, klik. Nah, kita isi dengan warna yang lebih gelap. Atau kita isi dengan warna yang lebih gelap ya. Nah, kira-kira seperti inilah. Warnanya lebih gelap. Oh, ada yang tidak akan kita hapus, berarti ini diaktifkan, tekan Shift, kemudian gunakan Shape Builder, tekan tombol Alt, klik, jadi seperti itu. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat danau ya? Ini kan danau, ini seolah-olah danau yang nomor 8 ya. Danau itu dibentuk dari rectangle. Saya buat rectangle ya. Jadi saya buat rectangle seperti ini. Kita membuat danau. Ini rectangle-nya. Rectangle-nya itu diisi dengan warna yang berbeda ya. Kira-kira warnanya apa ya? Kira-kira misalnya saya gunakan warnanya itu agak kehijauan misalnya. Nah, kira-kira inilah ya warnanya. Membuat rectangle. Nah, area yang tidak kita butuhkan ini diaktifkan ya. Ini diaktifkan dua-duanya, tekan Shift. Yang tidak diperlukan kita hapus dengan menggunakan Shape Builder. Dengan menggunakan Shape Builder. Jadi kita hapus. Paham sampai di sini? Itu yang nomor 8 nih. Yang nomor 9, caranya sama, membuat rectangle juga, nomor 9. Nomor 9 itu berarti dari sini kan. Kita klik, kemudian klik di sini, klik, klik. Nih. Ini yang nomor 9 nih. Membuat bentuk segitiga saja, segitiga. Tarik mungkin agak ke sini dikit. Ya. Bagian yang tidak kita perlukan diaktifkan, kemudian dihapus dengan menggunakan Shape Builder. Sudah selesai. Yang nomor 10 pakai apa kira-kira nomor 10? Yang nomor 10 pakai apa nomor 10?